wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Rasida. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai alur hukum acara pidana. Dalam alur hukum acara pidana terdapat beberapa alur, antara lain yaitu yang pertama peristiwa pidana. Peristiwa pidana menurut B.R. Tresna yang menyatakan bahwa peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya. Terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. Dalam peristiwa pidana terdapat beberapa alur, antara lain yaitu objektif, yaitu suatu tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objek di sini adalah tindakannya. Dan yang kedua yaitu subjektif, yaitu suatu perbuatan seseorang yang berakibat tindakan pidana yang berakibat tindakan dikehendaki oleh yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku yang terdiri dari satu orang atau lebih dari satu orang. Dalam peristiwa pidana tidak hanya terdapat unsurnya saja, akan tetapi terdapat syarat-syarat yang harus ada dalam tindakan peristiwa pidana. Minimal adanya syarat-syarat ini ada 4, yaitu 1. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan atau yang ditulis dalam dalam ketentuan hukum. Dan yang kedua yaitu harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga harus berlawanan dengan hukum, dan yang terakhir yaitu harus tersedia ancaman hukumannya. Yang kedua yaitu penyelidikan. Dalam pasal 1 angka 5 angka 5 KUHP disebutkan bahwa dalam penyidikan ialah serangkaian tindakan yang penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindakan pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan tindakan penyelidikan menurut cara yang diatur oleh undang-undang. Dalam penyelidikan adalah hal yang perlu dilakukan. Jadi dalam penyelidikan ini bisa berupa sebuah mitigasi maupun penyelesaian dari kasus tersebut. Pada saat kondisi tersebut sudah terpenuhi, maka tindakan penegakan hukum bisa dimulai atau dilakukan. Tentu saja tindakan represif adalah opsi terakhir apabila terpaksa dilakukan oleh penegak hukum. Tahap-tahap dalam penyelidikan terdapat 4, yaitu yang pertama yaitu indikasi, yang kedua pelaporan, ketiga perintah, dan yang keempat penerimaan barang bukti. Jadi dari keempat itu adalah tahap-tahap dari penyelidikan di mana antara nomor 1 dan yang nomor 2, 3 dan 4 itu sangat berterkaitan. Selanjutnya yaitu penyidikan. Penyidikan berbeda dengan penyelidikan. Penyidikan merupakan proses pencarian atau pengumpulan barang bukti setelah dilakukan penyelidikan. Orang yang melakukan pencarian tersebut disebut sebagai penyidik. Perbedaan dengan penyelidikan, orang yang menyidik dilakukan oleh pejabat polisi dan PNS yang diberi wewenang. Selain mencari bukti sebuah kasus untuk menetapkan tersangka, penyidikan dilakukan setelah proses penyelidikan. Artinya penyelidikan adalah tindakan pertama sebelum penyidikan. Proses penyidikan hanya bisa dilakukan jika sebuah kasus atau peristiwa memiliki atau memuat unsur pidana. Jadi dalam hal ini tidak dapat dilakukan penyidikan apabila kasus tersebut tidak adanya unsur pidana. Perbedaan antara penyidikan dan penyelidikan antara lain yaitu penyidik adalah pejabat kepolisian dan pegawai negeri sipil yang diberi wewenang, sedangkan penyidik hanyalah polisi saja.
tidak ada pegawai negeri yang diberi wewenang. Selanjutnya yaitu penuntutan. Tindakan penuntutan umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal yang diatur oleh undang-undang dengan perintah supaya diperiksa atau diputuskan oleh hakim dalam sidang pengadilan. Dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang nomor 11 tahun 2021 menyebutkan penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang acara diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputusi oleh hakim di dalam sidang pengadilan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya Sumudin, di sini saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap dalam pemeriksaan. Pertama ada sidang. Sidang adalah pertemuan formal untuk menghasilkan suatu putusan dengan menggunakan aturan-aturan jelas. Sidang dilakukan dalam sebuah ruangan yang dipimpin oleh pimpinan sidang yang biasa disebut dengan presidium. Kemudian ada pra-peradilan. Apa sih pra-peradilan? Pra-peradilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan. Pengadilan negeri juga memeriksa dan memutus menurut sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Kemudian SP3. Apa sih SP3? SP3 merupakan salah satu objek pra-peradilan sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 10 dan pasal 77 Junto Perma nomor 4/2016 tentang larangan peninjauan kembali putusan pra-peradilan atas terbitnya SP3. Pelapor atau kuasanya dapat melakukan permohonan gugatan pra-peradilan ke pengadilan negeri. Kemudian ada surat dakwaan. Surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang didakwakan, yang sementara disimpulkan dari pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan. Berdasarkan pasal 197 ayat 1 huruf C KUHP, suatu putusan pemidanaan haruslah didasarkan pada dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan. Selain itu, ketika hakim melakukan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan, maka majelis harus didasarkan atas surat dakwaan. Kemudian ada eksepsi. Dalam hukum acara perdata, eksepsi berarti tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah sehingga tidak dapat diterima. Kemudian ada putusan sela. Putusan sela adalah keputusan yang dikeluarkan sebelum hakim memberikan putusan akhir yang bertujuan untuk memudahkan kelanjutan pemeriksaan perkara. Pasal 185 HIR /196 RBG mengatur bahwa putusan sela tidak dibuat secara terpisah, melainkan hanya tertulis dalam berita acara persidangan dan kedua belah pihak dapat meminta salin autentik dari putusan sela dengan biaya sendiri. Kemudian ada pembuktian. Definisi pembuktian di sini merupakan proses bagaimana alat-alat bukti dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan dalam hukum acara yang berlaku. Adapun tujuan pada pembuktian ini adalah untuk mengambil putusan yang bersifat definitif, pasti, tidak merugikan dan memiliki akibat hukum. Kemudian ada rekuisitoir. Rekuisitoir merupakan penuntutan dalam proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Menurut Darwan Prince, pengertian rekuisitoir adalah surat yang dibuat oleh penuntut umum setelah pemeriksaan selesai dan kemudian dibacakan serta diserahkan kepada hakim dan terdakwa atau penasihat hukumnya. Kemudian ada pledoi. Pledoi adalah sidang yang digelar dalam upaya pembelaan terhadap terdakwa yang mana dalam persidangan tersebut terdakwa berhak membacakan pledoi atau pembelaannya. Menurut kasus hukum, pledoi adalah pembelaan yang diajukan oleh terdakwa atau kuasa hukumnya setelah tuntutan jaksa. Kemudian ada replik. Menurut Firdaus Solihin dan Wiwin Yulianingsi memberikan definisi replik adalah jawaban atas jawaban yang diucapkan atau diajukan secara tertulis oleh pihak penggugat setelah ia mendengarkan jawaban tergugat atas gugatannya. Sedangkan duplik adalah jawaban kedua sebagai penjelasan dalam proses sidang di pengadilan. Duplik disebut juga sebagai jawaban atas replik.
terutama dalam acara peradilan yang uraian pihak yang berperkara baik yang tertulis maupun yang lisan dilakukan menurut urutan gugatan, jawaban, replik, dan duplik. Kemudian ada vonis hukum. Hukum vonis artinya putusan hakim pada sidang pengadilan yang berkaitan dengan persengketaan di antara pihak yang maju di pengadilan. Vonis disebut juga putusan hakim terhadap terdakwa dalam perkara pidana. Kemudian ada upaya hukum. Upaya hukum merupakan upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk hal tertentu untuk melawan putusan hakim sebagai tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan hakim yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, tidak memenuhi rasa keadilan karena hakim juga seorang manusia yang dapat melakukan kesalahan atau kehilafan sehingga salah memutuskan atau memihak salah satu pihak. Kemudian ada banding. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak. Terdapat suatu keputusan dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dan kemudian ada kasasi. Kasasi adalah upaya hukum yang dilakukan terdakwa dan atau penuntut umum setelah adanya putusan atau vonis banding dari pengadilan tinggi. Terdakwa atau penuntut umum mengajukan kasasi karena tidak puas dengan putusan pengadilan banding. Terima kasih, saya perwakilan dari kelompok. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.